Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan menampilkan sebuah partai dari pertandingan Tarigan Catur sendiri tentang bagaimana cara mengalahkan rating yang lebih tinggi berdasarkan versi Tarigan Catur sendiri. Namun sebelum itu, Tarigan Catur akan menyampaikan update terkini dari turnamen FIDE Chess Olympiad 2020 yang diselenggarakan secara online. Nah, pada turnamen ini Indonesia tergabung dalam Division 2 atau Division 2. Oke. Di dalam Division 2 Indonesia tergabung dalam grup A, yaitu bersama negara-negara seperti Filipina, Kirgistan, Turkmenistan, Jerman, Bangladesh, Belarusia, Bulgaria, Belgia, dan Australia. Jadi terdapat 10 negara dalam satu grup atau grup A. Nah, nantinya yang lolos dari grup A hanya terdapat 3 wakil. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu untuk masuk dalam 3 besar tersebut dalam grup A. Nah, hasil hari ini telah terselenggara 3 ronde, yang dimana pada ronde pertama Indonesia berhasil menaklukkan Turkmenistan dengan skor 4,5 berbanding 1,5. Lalu pada babak kedua Indonesia kalah dari Filipina dengan skor tipis 2,5 berbanding 3,5. Pada babak 3 Indonesia menang dengan skor 5-1 atas Kirgistan. Nah, berdasarkan 3 hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia dalam peringkat 4 klasemen sementara setelah melalui 3 babak. Yang dimana sementara Jerman memimpin klasemen grup A, disusul Bulgaria, Australia, Indonesia, Filipina di tempat kelima, Belarusia 6, Turkmenistan 7, Belgia 8, Bangladesh 9, dan Kirgistan 10. Hasilnya di mana Jerman dan Bulgaria memiliki poin 6, artinya belum terkalahkan. Sedangkan tadi ada Australia, Indonesia, dan Filipina meraih poin 4, berarti terdapat 2 kemenangan. Sedangkan Belarusia, Turkmenistan, Belgia, dan Belgia sama-sama memetik 1 kemenangan, sehingga memiliki poin 2. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang sesuai judul tadi ya, yaitu bagaimana cara mengalahkan rating yang lebih tinggi berdasarkan versi Tarigan Catur. Oke, pertandingan yang akan diambil adalah pertandingan antara Tarigan Catur yang memiliki nama akun CT Andreas dengan menggunakan catur buah putih menghadapi pemain catur dengan memiliki nama akun Liches JA0602. CT Andreas atau admin Tarigan Catur sendiri memiliki rating 1798, sedangkan JA0602 memiliki rating 2368. Bagaimana keseruan pertandingan di papan? Langsung saja kita masuk dengan pembukaan pion E4 oleh putih, dibalas dengan pion E5. Lalu kuda F3 dibalas dengan kuda F6. Lalu kuda C3 dibalas dengan gajah menuju B4. Nah,
pembukaan ini membentuk pembukaan Russian game dengan variasi pembukaan 3 kuda atau three knights variation. Lalu lanjut, pion menuju D3, pion D5, pion E makan D5, kuda makan pion D5. Di sini tarigan catur memilih langkah gajah menuju D2 untuk mengantisipasi serangan 2 kali dari gajah dan kuda hitam, yang dimana tadi kuda putih tidak dapat memakan kuda hitam karena sedang melindungi petak diagonal yang sedang melindungi raja. Oleh karena itu melakukan langkah gajah menuju D2. Lanjut, kuda menuju C6, gajah E2, gajah E6 di sini. Nah, dari sini terlihat kan bahwa tarigan catur memainkan permainan yang sangat pasif dengan tidak terlihat kemanakah tarigan catur akan menyerang, karena inilah strategi yang tarigan catur gunakan jika menghadapi pemain yang memiliki rating jauh lebih tinggi atau misalkan rating yang lebih dari 2000-an. Di situ tarigan catur akan bermain lebih bertahan dulu, defense dulu, baru jika ada kesempatan serangan balik, barulah akan dilakukan serangan balik tersebut. Lanjut, rokade pendek oleh putih. Gajah hitam kembali ke E7, pion 1 langkah menuju H3, pion 1 langkah menuju F6. Kuda makan kuda yang ada di D5. Hitam memakannya dengan menteri. Di sini hitam ingin untuk mengambil inisiatif serangan, namun tarigan catur tak akan membiarkan. Posisi enak dari menteri tersebut, sehingga tarigan catur melakukan langkah pion menuju C4 untuk membuat menteri hitam berada dalam posisi kurang nyaman. Lalu menteri hitam pindah menuju D7. Ini cukup berbahaya karena menteri hitam dan gajah hitam yang berada di petak putih bahu-membahu untuk mengincar pion yang ada di H3. Namun di sini tarigan catur merespon saja dengan langkah lain, yaitu pion A3, karena merasa masih mampu untuk meladeni apabila hitam benar-benar memakan pion tersebut. Namun di sini hitam lebih memilih pion menuju G5. Di sini memang terbiasa ya, para pemain catur yang memiliki rating di atas 2000 sering untuk melakukan permainan middle game tanpa rokade. Di sini gunanya adalah untuk menyerang sisi sayap raja kemana posisi dari pemain rating lebih rendah melakukan rokade, sehingga dapat dimaksimalkan dengan baik untuk meraih kemenangan. Namun di sini bagaimana tarigan catur meresponnya? Tarigan catur merespon dengan kuda menuju H2 untuk lebih memperkuat pertahanan. Rokade panjang oleh hitam akhirnya. Lalu di sini karena posisi pertahanan sayap rajanya berbeda-beda ya, yang dimana putih berada di sisi satunya sedangkan hitam ada di sisi yang lain. Oleh karena itu kita menyerang dari masing-masing sisi. Inilah serunya permainan yang posisi rokade rajanya berbeda ya. Lalu hitam melakukan langkah kuda menuju D4. Di sini
Tarigan catur berani melakukan langkah gajah menuju G4 untuk melakukan pertukaran maksud dari tarigan catur, karena posisi dari gajah hitam petak putih, menteri hitam, dan semua buah-buahnya sudah berada pada posisi yang sangat berbahaya bagi tarigan catur. Lalu di sini gajah makan gajah di G4, menteri putih makan gajah yang ada di G4. Di sini JA melakukan langkah pion F5. Tarigan catur melakukan langkah menteri putih menuju H5, benteng menuju G8. Di sini benar-benar sangat agresif sekali apa yang dilakukan oleh JA. Kuda menuju F3. Di sini hitam menerima pertukaran kuda. Lalu putih melakukan langkah menteri putih makan kuda yang ada di F3. Menteri hitam makan pion gratis yang ada di D3. Lalu menteri putih makan menteri hitam yang ada di D3 dan benteng makan menteri yang ada di D3. Lalu untuk melindungi gajah, tarigan catur melakukan langkah benteng menuju D1. Di sini sebenarnya langkah ini kurang tepat. Namun ternyata langkah ini nantinya dalam beberapa langkah ke depan tarigan catur justru malah menemukan langkah serangan balik yang nanti akan tarigan catur maksimalkan untuk meraih kemenangan. Tentu saja JA0602 bersemangat dengan langkah dari tarigan catur benteng menuju D1 dengan melakukan langkah benteng H menuju D8, menumpuk benteng untuk menyerang gajah putih 2 kali. Gajah putih petak hitam 2 kali. Lalu di sini tarigan catur terpaksa melakukan langkah benteng menuju A2. Semakin agresif dengan melakukan langkah pion menuju A5. Inilah mungkin awal petaka dari JA, dari hitam. Lalu untuk memainkan tempo pertandingan, tarigan catur melakukan langkah raja menuju F1, pion makan pion yang ada di B4, pion A makan pion yang ada di B4. Nah, di sini hitam terpancing untuk melakukan langkah gajah hitam makan pion yang ada di B4. Benar, ini sebenarnya langkah paling logis ya. Karena untuk menyerang gajah putih 3 kali dengan gajah hitam yang ada di B4, benteng yang ada di D3, lalu benteng yang ada di D8. Namun ini adalah langkah yang sangat fatal. Kenapa? Karena tarigan catur bisa melakukan langkah benteng skak menuju A8. Di sini terpaksa raja hitam pindah menuju D7. Ini adalah kesempatan emas bagi tarigan catur dengan melakukan langkah benteng A kali atau makan benteng yang ada di D8. Lalu dimakan saja oleh raja hitam benteng tersebut. Nah, langkah berikutnya dari tarigan catur membuat hitam menyerah. Langkah apakah itu? Mungkin sebagian dari penonton sudah mengetahuinya, ya, yaitu dengan melakukan langkah gajah putih makan pion yang ada di G5 dengan tempo skak, dan otomatis benteng hitam yang ada di D3 akan hilang. Dalam posisi ini
akhirnya hitam memutuskan untuk resign dari pertandingan karena memang nantinya akan kalah buah pada babak akhir. Oke, kita coba ulangin sekali lagi dari posisi tadi di mana saat posisi masih seperti ini. Saat posisi seperti ini, tarigan catur sudah mengetahui bahwa akan ada kesempatan untuk menang dengan cara tersebut. Namun, tarigan catur memang harus pelan-pelan dengan melakukan langkah tempo raja menuju F1 agar seakan-akan tarigan catur mau melindungi gajah putih yang ada di petak hitam. Jadi kan pion A kali B4, pion A makan pion yang ada di B4. Di sini tadi terpengaruh, gajah makan pion yang ada di B4 untuk menyerang gajah putih 3 kali. Skak, raja berpindah, benteng makan benteng yang ada di D8. Di sini harus dimakan daripada lebih rugi lagi kan. Setelah dimakan, menemukan langkah tempo skak, dan akhirnya sebelum tarigan catur memakan benteng hitam, hitam sudah memutuskan untuk resign atau menyerah dari pertandingan. Oke, ini adalah laga yang menarik dari tarigan catur. Menurut tarigan catur video kali ini cukup. Nantikan video-video analisa pertandingan selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.